Assalamualaikum, hai mam, hai bunda, hai teman-teman semua. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah share lagi aktivitasku ya sebagai ibu rumah tangga. Semoga teman-teman semua nggak bosan ya. Nah, kali ini aku mau nyuci ya. Ini aku nyuci kain lap ya teman-teman, kain untuk lap-lap gitulah ya. Ini dari baju-baju bekas gitu ya teman-teman, dan ada beberapa sih serbet, kain serbet gitu. Aku tuh paling sayang ya teman-teman kalau mau buang-buang kain lap itu, padahal baju-baju yang nggak kepakai itu banyak yang bisa dijadikan kain lap. Cuman ya itu tadi, ada beberapa kainnya yang enak dipakai dan ada kainnya tuh yang nggak enak ya teman-teman, yang kurang menyerap gitu. Jadi ini yang aku suka, pasti aku cuci ya, nggak aku buang. Nah, kalau teman-teman di rumah gimana nih, kalau ada kain lap kotor gitu, apa langsung dibuang atau dicuci kembali seperti aku gini? Kalau aku sih ya seperti ini ya mam, kalau misalnya kain lapnya itu nggak kotor-kotor banget pasti aku cuci ya. Tapi kalau udah kotor banget ya aku buang gitu ya. Kalau misalnya kotor itu yang memang bikin kita mager mau bersihkan ya kan, sampai mengeluarkan tenaga dalam gitu ya, bagusnya aku buang. Cuman ya rata-rata kain lap yang aku gunakan ini nggak sampai kotor-kotor banget ya teman-teman. Tapi pernah sih dulu aku kalau pas pakai kain lap gitu, aku letakkan di ember ya, terus aku tumpuk-tumpuk di ember gitu berhari-hari dan sampai bau banget ya teman-teman, dan embernya itu sampai hitam gitu ya, Masya Allah itu bau banget. Nah itu pernah kejadian, langsung aja aku buang ya, karena kalau dicuci pun buang tenaga gitu ya teman-teman. Selain nggak hilang kotorannya, juga baunya itu bau banget, dan kalau pakai sabun colek juga bakalan cepat habis sabunnya ya. Nah kalau udah seperti itu aku buang aja ya teman-teman. Oh ya, gimana kabar teman-teman semua hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Diberikan kelancaran rezeki juga dan berlimpah-limpah dari arah yang gak disangka-sangka. Buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Buat yang lagi ada masalah semoga cepat selesai masalahnya. Buat yang punya hutang semoga cepat lunas hutangnya ya. Dan buat yang lagi menginginkan sesuatu, semoga di tahun ini keinginannya terwujud. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini sudah terang, baru aku jemurin pakaiannya teman-teman. Tadi tuh aku bangun pukul 3.30 ya, seperti biasa aku beberes. Terus pas nyuci juga tadi itu sekitaran pukul 4 mungkin ya teman-teman, pukul 4 pagi. Aku nyuci kain lap itu sambil aku nyuci pakaian di mesin cuci. Alhamdulillah juga mesin cuci aku yang udah lama banget itu udah diperbaiki ya teman-teman, dan alhamdulillah udah bisa digunakan kembali, baik itu pembilasnya maupun pengeringnya ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Dan sekarang itu kalau nyuci ya nyucinya udah pakai mesin lah ya, walaupun mesinnya itu udah lama banget, tapi alhamdulillah kemarin ada tetangga yang bisa memperbaikinya dan bisa kembali ya teman-teman. Nah ini untuk kain lapnya baru aku jemurin juga ya teman-teman. Nah di sini sebenarnya aku digigiti semut api ya teman-teman, makanya itu kaki aku tuh aku kayak mau cepet-cepet gitu ya teman-teman, dan aku melihat-lihat ke bawah itu karena ada semut api banyak. Aku tadi nggak lihat ya kalau ada semut api. Memang biasanya aku tahu di tempat ini banyak semut apinya, tapi kemarin itu kayaknya semut apinya nggak ada gitu ya teman-teman, masih satu garis gitu. Tapi ini pas aku jemur kain lap ini, semut apinya itu ya Allah menyebar kemana-mana ya teman-teman. Ini aku sambil jemurin sambil menahani rasa sakit ya teman-teman, karena aku memang udah terlanjur take video ya. Nah itu lihat ya, sampai berjatuhan kain lapnya ya teman-teman. Jadi tuh nanti aku mau bilas-bilas lagi tuh untuk kain lap yang sudah jatuh dan terkena pasir.
Oke, ini aku lanjut. Aku mau masak ya teman-teman. Ini sebenarnya masaknya siang ya, karena tadi aku nggak masak ya. Ini aku masak sekitaran pukul 2 ya. Tadi aku tuh beli bakso gitu ya teman-teman. Tadi ada beberapa urusan lah ya yang harus aku lakukan yang nggak bisa aku sebutkan ya teman-teman. Jadi itu masaknya tuh siang nih ya, jam-jam 2 gitulah ya, jam 2 siang gitu ya teman-teman. Pokoknya ini aku dibilang kurang istirahat sih. Tapi ya dinikmati aja ya teman-teman. Walaupun kurang istirahat, aku masih tetap semangat untuk bikin video atau konten ya teman-teman. Sebenarnya tadi nggak mau bikin video masak memasak ya teman-teman, tapi sayang aja ya, karena memang aku masak ya nanti dikira aku nggak masak. Walaupun masakan aku ya seperti ini sederhana biasa aja ya, itu gulai ayamnya tuh pun aku masak, aku tadi beli ayam separuh ya, bagian paha itu ya teman-teman, harganya Rp16.000. Dan ini telur, kalau Pak Su nggak suka ayam gitu digulai yang kalau ayamnya tuh nggak digoreng ya Mam, jadinya aku bikin telur ceplok dadar. Ini cuman 3 butir aja telurnya yang aku ceplok, mana tahu nanti kakak Naya mau makan juga ya teman-teman. Dan untuk si kembar dan adik Novia itu bisa makan gulai ayam karena memang nggak pedes ya. Nah ini aja ya menu aku hari ini, dan ini aku nggak tag videonya dari awal ya teman-teman. Memang tadi awalnya nggak ada niat gitu mau bikin videonya, tapi sayang aja ya kalau nggak dibikin videonya, karena nanti durasi video aku kurang sih ya. Kalau nggak ada video ini aku bingung mau bikin video apa sih, karena aktivitas aku ya itu aja. Aku takut teman-teman bosan. Nah itu tadi ya menu aku hari ini. Alhamdulillah ada telur ceplok, sambal rajang, dan juga gulai ayam. Oke, ini aku lanjut aktivitas aku, mau nyuci rak tudung saji ya teman-teman. Ini udah kotor banget nih ya, aslinya tuh ya kotor gitu ya teman-teman. Ini udah bukan kotor minyak lagi, pokoknya kotor banget ya. Tapi kalau di video nggak nampak ya teman-teman, padahal itu aslinya kotor banget. Kalau aku bersihkan pakai kain lap ataupun tisu itu bersihnya nggak puas gitu ya teman-teman, masih ada minyak-minyak kayak gitu. Jadi kalau puasnya itu ya dicuci seperti ini ya teman-teman. Makanya tuh aku suka tuh sering-sering untuk nyuci tudung saji ini. Cuman kadang itu aku record dan kadang nggak ke-record ya teman-teman. Nah kali ini kebetulan di sini tempat cuci piringnya itu udah aku cuci, piring aku masak tadi dan piring anak-anak makan. Ini aku lanjut aja nyuci untuk tudung saji ya teman-teman. Nah teman-teman semua, beginilah ya kalau punya peralatan atau perintilan dapur itu memang harus kita rawat ya teman-teman. Paling tidak kalaupun enggak bisa setiap hari, paling tidak seminggu sekali ya teman-teman. Karena kalau nggak kita sendiri yang merawat barang-barang atau perintilan dapur kita, siapa lagi ya kan? Apalagi aku ya, untuk mendapatkan barang-barang di dapur ini tuh butuh perjuangan banget ya teman-teman. Aku tuh mengumpulkan receh demi receh untuk membeli perintilan dapur ya teman-teman. Seperti aku beli tudung saji ini itu memang diperlukan di dapur aku ya teman-teman, karena aku kan nggak punya meja makan ya kan. Jadi untuk tudung saji ini memang sangat dibutuhkan ya teman-teman di dapur aku. Dan untuk memilikinya itu dulu nggak gampang ya teman-teman. Dulu itu harga tudung saji ini lumayan mahal ya, tapi alhamdulillah pas lagi aku beli tudung saji ini pas lagi murah-murahnya ya teman-teman. Ibaratnya udah banjir lah ya baru aku beli barang ini. Tapi pas baru awal-awal keluar ya masih mahal itu, aku masih tahan-tahan selera ya teman-teman. Nah siapa nih yang sama dengan aku, kalau beli sesuatu itu pasti nyicil-nyicil dulu ya, maksudnya itu ditabung dulu baru beli ya teman-teman. Kalau ada rezeki lebih boleh lah ya langsung dibeli ya kan, tapi tidak seperti aku ya teman-teman. Kalau mau beli itu harus mikir ya, karena masih banyak keperluan-keperluan yang lain yang lebih diutamakan ya kan. Nah seperti itu aja ya teman-teman. Kalaupun aku beli sesuatu itu pasti udah aku pikirkan ya, itu perlu apa enggak ya teman-teman. Tidak hanya untuk
memuaskan keinginan kita ya kan. Karena dulu aku gitu ya teman-teman, kalau pingin sesuatu itu ya harus aku beli, tidak aku tahan-tahan ya. Tapi setelah punya 4 orang anak ini dan kebutuhan atau keperluan hidup itu lebih besar ya, yang lebih diutamakan lebih banyak, dan tanggung jawab aku sebagai ibu untuk mengatur keuangan itu lebih besar. Jadinya ya harus pandai-pandai lah ya, kalau misalnya kepingin barang-barang dapur yang misalnya di rumah itu yang enggak ada, oke lah ya. Tapi kalau misalnya ada barang yang lain yang masih bisa digunakan, dan itu aku masih boleh tahan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya aku ada uang ya pastilah ya aku beli, namanya juga kita perempuan ya, pasti kita mau menyenangkan diri kita juga ya kan. Nah teman-teman, sampai di sini dululah ya video dari aku. Semoga teman-teman suka ya. Bantu support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk mengklik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Dan di sini juga sepertinya video aku sudah mau habis ya teman-teman, sudah mau di penghujung video. Dan aku harap ada manfaat yang bisa diambil dari video aku, dan semoga aja video aku bisa menemani aktivitas kalian. Nah aku juga mohon maaf ya jika ada kesilapan ataupun kesalahan dalam berucap ataupun perilaku aku dari setiap video-video aku mohon maaf ya. Semoga teman-teman semua dapat memakluminya. Nah sampai sini dulu ya video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video ya.